menjaga kesehatan kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan. Karena di setiap daerah sekarang ada korban COVID-19. Paham anak-anak? Paham. Ya. Pada pembelajaran pada pagi ini kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa melalui agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Yang berikut adalah Ibu mengecek kehadiran kalian semua. Monika Tesi, Hadir, Bu. Carolina Dula, Hadir, Bu. ya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada materi pokok kita pada pagi ini, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Subtema konflik dalam kehidupan. Ya, baik anak-anak pelajaran yang akan dicapai pada pagi ini adalah pertama, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian konflik. Dua, mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik. Tiga, diharapkan mampu menganalisis upaya-upaya pengendalian konflik dengan rasa ingin tahu, jujur, dan penuh tanggung jawab. Ya, anak-anak, selanjutnya materi pokok kita pada pagi ini. Satu, pengertian konflik menurut para ahli. Dua, faktor-faktor penyebab konflik. Tiga, upaya pengendalian konflik. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang pengertian konflik. Sebelum Ibu lanjut pada materi yang baru, Ibu mau mengulas kembali tentang pertemuan kita minggu yang lalu. Pertemuan kita pada minggu yang lalu tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan atau keragaman adat istiadat, suku, budaya, dan agama. Terima kasih, jawabannya bagus, luar biasa. Yang berikut adalah Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, dan kalian menyelesaikan LKPD ini dalam bentuk kelompok, dan kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah Ibu tentukan di tugas-tugas sebelumnya. Paham anak-anak? Paham. Kalian akan mendiskusikan soal-soal yang Ibu bagikan. Ya anak-anak, silahkan mulai diskusinya dalam bentuk kelompok. Ya, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 20 menit. Ya, silahkan mulai diskusi kelompok.
sudah selesai dan sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, saya minta yang pertama kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan upaya-upaya pengendalian konflik. 1. Konsialisasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang ada di antara pihak-pihak yang berkaitan. 2. Mediasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menuju pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Pihak ketiga ini memberikan nasihat-nasihat tentang cara terbaik dalam menyelesaikan konflik dalam mediasi pemikiran, atau nasihat pihak ketiga bukan merupakan keputusan yang mutlak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya menyampaikan terima kasih. Yang berikut kelompok 2, silakan maju ke depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut diskusi kami menemukan beberapa faktor-faktor penyebab konflik, yaitu faktor perbedaan individu, faktor perbedaan kebudayaan, faktor perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Demikian presentasi kami, saya mengucapkan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3, silahkan maju ke depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut diskusi kelompok kami menemukan jawaban pengertian konflik menurut John Phillips Gillen adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Demikian presentasi kelompok kami sampaikan terima kasih. Kita tepuk tangan. Bagus. Luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dan saya melihat di situ kelompok 1 sampai kelompok 3 mempunyai nilai yang bagus semua. Baik anak-anak, dari materi yang sudah kalian diskusikan dan kalian sudah presentasikan di depan kelas, ya, di sini siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari soal nomor 1 sampai nomor 3? Ya, soal nomor 1, siapa bisa membuat kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan. Berdasarkan pengamatan saya bisa mengambil kesimpulan tentang pengertian dari konflik, yang adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Ya, bagus. Yang berikut bisa mengambil kesimpulan untuk soal nomor 2. Saya Bu. Ya, silakan. Dari pengamatan saya mendapatkan kesimpulan dari faktor-faktor penyebab konflik, yaitu faktor perbedaan individu, faktor perbedaan kebudayaan, faktor perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Ya, bagus. Yang berikut bisa mengambil kesimpulan soal nomor 3. Siapa bisa, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya bisa mengambil kesimpulan tentang upaya-upaya pengendalian konflik yang terdiri dari 1. Konsialisasi, 2. Mediasi, 3. Arbitrasi. Ya, bagus. Baik anak-anak,
jawab itu benar, Ibu hanya ingin melengkapinya saja. Di mana kesimpulan soal nomor 1 itu tentang pengertian konflik menurut John Philip Gillett, yaitu adalah suatu bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Ya, 2. Tentang faktor-faktor penyebab konflik. Ya, faktor-faktor penyebab konflik itu yang pertama adalah faktor perbedaan individu, 2. faktor perbedaan kebudayaan, 3. faktor perbedaan kepentingan, 4. faktor perubahan sosial. Yang berikut adalah upaya-upaya pengendalian konflik. Upaya pengendalian konflik yang pertama itu adalah konsiliasi. Apa yang dimaksud konsiliasi? Konsiliasi itu adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dengan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak tertentu. Ya. 2. Mediasi. Mediasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga memberikan nasihat-nasihat tentang cara-cara tertentu dalam menyelesaikan sebuah konflik, dan nasihat dari ketiga pihak tersebut bukan merupakan keputusan yang mutlak. Ya, baik anak-anak, sekarang kita masuk evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran ini soalnya Ibu berikan yang gampang-gampang ya. Dan Ibu harap kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dan kita akan membahasnya pada waktu yang akan datang, pada pertemuan berikutnya. Ya, anak-anak semua mengerjakan tugas ya? Ya, harus menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Dan soal tersebut tidak diselesaikan secara kelompok, tetapi secara individu ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa tercapai. Setuju anak-anak? Setuju. Ya. Baik anak-anak, tugas yang sudah Ibu berikan diharapkan kerja di rumah secara individu dan akan dibahas pada pertemuan di waktu yang akan datang. Ya, anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini dan materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk konflik. Ya, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan penuh semangat, penuh ceria, dan memperoleh hasil yang memuaskan. Ya, anak-anak, saya mengharapkan kalian tetap semangat, tetap ceria dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa melalui agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.